pemirsa yang sudah menonton video kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan mengenai implementasi digital marketing pada bisnis retail dan jasa. Lalu selanjutnya yaitu implementasi perencanaan strategis pada bisnis digital. Mari kita saksikan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan implementasi digital marketing pada bisnis retail, yaitu McDonald's. Jadi McDonald's ini memiliki 3 saluran untuk melakukan pemasarannya, yaitu Facebook, Instagram, dan juga aplikasi seluler yang dimiliki oleh McDonald's itu sendiri. Di aplikasi ini atau saluran ini, McDonald's bisa melakukan hubungan pelanggan dengan secara langsung dan juga memenuhi tuntutan publik dan melakukan transparansi terhadap pelanggannya. Nah, pada Facebook sendiri, McDonald's menggunakan Facebook ini untuk berinteraksi secara langsung dengan para pelanggannya, yang dimana para pelanggan bisa mengajukan kekhawatiran atau saran atau pertanyaan di box transparansi yang dimiliki oleh Facebook ini. Di Facebook sendiri ini, McDonald's juga sudah memiliki 80 juta pengikut halamannya. McDonald's juga memiliki aplikasi sendiri untuk memesan makanannya dari rumah, seperti yang kita lakukan saat pandemi sekarang ini. Orang-orang tidak boleh bertemu langsung, dan dengan adanya aplikasi ini, McDonald's bisa melakukan pemesanan yaitu McDelivery, yang ini juga memudahkan pelanggan untuk memesan makanan. Pemirsa, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi dari digital marketing pada bisnis jasa Airbnb. Strategi pemasaran digital Airbnb berkisar pada menciptakan hubungan langsung antara orang, tempat, dan pengalaman. Jadi strategi Airbnb ini adalah menawarkan sebuah penginapan maupun perjalanan yang personal dan terjangkau, dan semuanya terhubung melalui pemasaran digital. Lalu selanjutnya adalah Airbnb memperkuat kembali pengalaman pelanggannya dengan menceritakan sebuah kisah melalui media sosial. Perusahaan menciptakan ruang di media sosial bagi pengguna untuk terlibat dengan cerita dan berkontribusi. Lalu juga ada Facebook juga ada sebuah tempat perusahaan menciptakan lab pribadi dengan pelanggan dengan menjawab pertanyaan, dan kekhawatiran Instagram adalah ruang di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman dengan pengguna lainnya. Lalu juga Airbnb bermitra dengan influencer digital untuk memposting tagar dan tautan kembali ke Airbnb. Jadi dengan kata lain, mereka mendapatkan orang-orang populer dan organisasi yang tidak bersaing untuk mempromosikan Airbnb dari luar platformnya. Pemasaran influencer ini juga membantu Airbnb membangun reputasi di mata pelanggannya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan implementasi perencanaan strategis dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama itu adalah visi dari PT Gojek, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Selanjutnya adalah misinya. Yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Lalu yang terakhir ada memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah pada pelanggan. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal menggunakan SWOT. Dari segi ancaman atau threat, yaitu ancaman pertama itu pesaing, Gojek sebagai market leader. Ancaman kedua yaitu pemerintah. Sebagai contoh, munculnya berbagai peraturan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkadang tak hanya menguntungkan, namun juga mengancam apabila tidak sejalan dengan perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada peluang atau opportunity. Peluang pertama yaitu inovasi dalam layanan baru di aplikasi, menciptakan aplikasi yang aman. Lalu yang peluang kedua adalah harga transparan dan terjangkau. Teman-teman pemirsa, di sini saya akan menjelaskan implementasi perencanaan strategis pada PT Gojek Indonesia. Melanjutkan tahapan yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan internal menggunakan analisis SWOT.
yaitu di sini ada kekuatan atau strength. Kekuatan pertama yaitu adalah service, di mana manajemen kualitas jasa yang baik. Kekuatan kedua yaitu pada hal marketing, jadi physical environment yang baik dan promosi yang efisien melalui banyak media baik offline maupun online. Kekuatan ketiga pada bidang personalia, jadi SDM engineering plus karyawan yang handal. Kekuatan keempat yaitu distribusi, di mana sistem yang terintegrasi dengan mitra Gojek dan juga konsumen. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Kelemahan pertama yaitu distribusi, padahal distribusi ini layanan Gojek belum bisa dirasakan di kota-kota kecil. Lalu kelemahan kedua yaitu dalam hal manajemen, kurangnya sosialisasi mengenai SOP dan jaminan asuransi yang diberikan oleh Gojek. Yang keempat, perumusan isu-isu strategis, yaitu PT Gojek Indonesia yang bergerak di bidang transportasi publik dengan sistem online didirikan oleh Nadiem Makarim sebagai CEO pada tahun 2011. Dengan sistem pertama kali dibuat melalui telepon atau call dengan maksud menjadi alat transportasi publik yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini, PT Gojek Indonesia mengalami pengembangan organisasi yang menjadikan PT Gojek Indonesia menjadi layanan service on demand berbasis sistem online. Yang artinya adalah PT Gojek Indonesia ini hanya dapat diakses dengan menggunakan aplikasi. Dalam mengembangkan organisasinya, PT Gojek Indonesia menggunakan metode analisis SWOT dan matriks SWOT yang dimana dianalisis dilihat dari berbagai perspektif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada strategis pengembangan. Nah, di mana yang pertama memperkuat inovasi protokol kesehatan J3K atau jaga kesehatan, keamanan dan kebersihan. Yang kedua meluncurkan layanan GoCorp khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna. Hal ini karena perkantoran masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam menggunakan GoRide maupun GoCar. Ketiga, mempercanggih fitur GoTransit yang diperkenalkan pada tahun 2020. Fitur ini dinilai menjadi solusi bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan hingga mengambil keputusan secara sistematis mengenai moda transportasi. Lalu yang keempat, memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan. Pada tahun lalu, Gojek membuat berbagai inisiatif teknologi ramah lingkungan melalui Go Greener. Pada tahun 2021, inisiatif diperluas seperti uji coba kendaraan listrik dan uji emisi kendaraan bermotor serta carbon offset. Lalu yang kelima atau yang terakhir, membuat beragam fitur baru, salah satunya pembayaran parkir dan tol tanpa cash. Selain itu, perusahaan berencana membuat fitur penjadwalan pesanan GoRide dan GoCar, perubahan titik jemput, menyimpan alamat, serta transportasi dipersonalisasi. Baik, sekian penjelasan implementasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.